Presiden Jokowi ini kurang memanfaatkan 4 stakeholder yang dimilikinya. Lagi bareng gua, hari ini gua lagi ngerjain beberapa hal tentang pekerjaan gua pastinya. Tapi sebelum gua mengerjakan ini, gua udah nyiapin satu buah video yang berisikan tentang kritik terhadap kebijakan pemerintah dalam menghadapi COVID-19 ini. Ada kritik dari salah satu lembaga Australia bernama Law Institute, ada kritik terhadap penerapan PSBB, dan ada beberapa polemik yang terjadi dalam pembagian bantuan sosial. Ada apa aja, simak terus dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Law Institute berujar atau menilai gaya kepemimpinan Pak Presiden Jokowi yang memulai segala kebijakannya dari bawah, atau disebut dengan go to the ground, dinilai tidak tepat dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini. Setelah banyaknya kebijakan-kebijakan yang dianggap melangkahi pemerintah pusat, desakan-desakan lockdown pun bermunculan. Di sini gua kutip dari tweetnya Dr. Tompi. Beliau berujar agar Indonesia lockdown. Statementnya seperti ini. Usul saya jelas, lockdown tapi nggak perlu panik, daripada kita harus kehilangan yang lebih banyak. Mungkin pemerintah mendengar adanya desakan-desakan lockdown dari berbagai kalangan, sampai pada tiba titik di mana mulai diterapkannya pembatasan sosial berskala besar. Seperti yang tadi gue bilang di awal, gue juga akan membahas tentang PSBB di beberapa wilayah zona merah. Ya, kita ketahui ada DKI Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang Raya, dan yang teranyar baru disahkan di seluruh provinsi Jawa Barat. Jadi nggak cuma di Bogor, Depok, dan Bekasi aja. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020, pemerintah secara resmi menerapkan PSBB di kawasan zona merah. Lalu apa polemiknya? Sebenarnya PSBB ini dianggap sebagai solusi pengganti lockdown bagi gua, atau mungkin bagi berbagai kalangan lah. Cuman ada salah satu kebijakan yang tumpang tindih dimunculkan oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kesehatan. Kementerian Perhubungan di bawah Permen nomor 18 tahun 2020, di sana tertuang diizinkannya ojol untuk mengangkut penumpang. Nah, hal ini berlawanan dengan Permen Kementerian Kesehatan nomor 9 tahun 2020 yang melarang ojol untuk mengangkut penumpang, hanya memperbolehkan untuk mengangkut barang. Nah, kebijakan-kebijakan tumpang tindih ini pun dikritik oleh pengamat transportasi dan perkotaan. Ada dari Bapak Yayat Supriyadi. Beliau menganggap kalau sebuah kebijakan itu ya harus satu suara di bawah kepemimpinan Bapak Presiden. Tidak boleh tumpang tindih seperti ini. Ya begitulah kira-kira ujar dari Bapak Yayat terhadap tumpang tindihnya kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Kemenhub dan Kementerian Kesehatan. Tentunya kita katakan sebagai pemerintah pusat. Nah, selain daripada itu, tadi gue juga udah bilang kalau gue akan membahas tentang polemik yang terjadi di dana bantuan sosial gitu. Dilansir dari gerahanusantara.co.id, per 13 April Pak Presiden meminta segala menteri yang bersangkutan meliputi Menteri Keuangan dan Menteri Sosial untuk segera merealisasikan berbagai bentuk bantuan sosial. Di sini meliputi ada kartu prakerja, ada program Keluarga Harapan, ada bantuan sosial langsung, dan ada kartu sembako Jabodetabek. Di sini gue merangkum ada 3 hal polemik yang terjadi dari dana bantuan tersebut. Pertama, ketidaktepatan sasaran terhadap dana bantuan yang dikirimkan untuk masyarakat. Kedua, kurangnya dana bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Ketiga, masih adanya aturan tumpang tindih
yang diterapkan oleh kementerian yang bersangkutan. Bupati Bolang Mongondo Timur, Bapak Sehan Salim. Ini juga sempat viral di videonya. Beliau marah-marah. Kala itu beliau sudah menyiapkan sekitar 101 juta dana bantuan yang siap diberikan kepada masyarakat. Tetapi beliau bingung atas kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Desa dan PDTT serta Kementerian Dalam Negeri. Nah, atas kebijakan tumpang tindih ini ya beliau marah-marah karena ya beliau menganggap ada rakyat yang menunggu bantuan tersebut, entah dalam bentuk apapun, ya bantuan harus segera diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Walaupun kebijakan ini telah direvisi, tapi hal ini pernah viral dan beliau pernah marah-marah juga atas kebijakan tersebut. Yang kedua, dari Sukabumi, beberapa kepala desa yang tergabung dalam Abdesi Sukabumi menolak sementara memberikan bantuan dari Pemprov Jabar untuk masyarakat. Beliau menganggap data yang diberikan oleh DTKS kurang tepat dan takut menimbulkan polemik di masyarakat. Ketika gua kutip dari detik.com, dari Garut di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Gunawan, beliau mengiyakan kalau beberapa kepala desa tidak ingin membagikan bantuan sosial kepada masyarakat. Alasannya karena dana bantuan kurang. Para kades takut kalau masyarakat nantinya akan marah dan menimbulkan konflik di bawah kepemimpinan para kades ini. Jadi untuk sementara ya beliau menunggu satu buah kepastian dana anggaran yang tercukupi pastinya. Adapun satu kritik yang diberikan oleh anggota DPR, gua kutip dari Bapak Syahrul Aldi Mazat. Beliau menganggap kalau Bapak Presiden Jokowi ini kurang memanfaatkan 4 stakeholder yang dimilikinya. Di sana meliputi ada Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan PDTT, dan Kementerian Sosial. Harusnya ketika Bapak Presiden Jokowi bisa memanfaatkan secara maksimal, menurut Bapak Syahrul, tidak akan terjadi kebijakan yang berubah-ubah dan kebijakan yang diterapkan cenderung kuat. Gue beropini kalau kementerian atau 4 stakeholder ini harus lebih banyak berperan agar kebijakan-kebijakan tumpang tindih, kebijakan-kebijakan yang dianggap kalau bahasa gue kentang atau kurang maksimal bisa lebih maksimal lagi ke depannya. Ditambah kita juga nggak tahu pandemi COVID ini bisa selesai kapan. Mudah-mudahan ke depannya kementerian-kementerian dan Pak Presiden Jokowi dengan pemerintah pusatnya bisa memberikan kebijakan yang lebih optimal lagi. Ya gue tahu kebijakan ini pasti sudah sangat optimal dan gue juga sudah mengapresiasi betul sebagai masyarakat dan sangat menghargai segala kebijakan Pak Presiden Jokowi beserta jajarannya. Gue ulangi, bukan bermaksud mendiskreditkan kebijakan pemerintah, hanya opini belaka yang gue tampilkan dan mempertanyakan kebijakan-kebijakan tersebut serta mengutip beberapa kritik terhadap kebijakan tersebut. Kalau ada pembahasan gue yang kurang tepat, gue nggak bermaksud apapun, atau perkataan gue yang salah, bisa kita koreksi bareng-bareng sebagai diskusi kita di sini. Ataupun ada opini dari kalian, ya gue bisa ulas juga di sini. Kita ulas bareng-bareng terus di channel YouTube ini. Sebagai penutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiq ila qomitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.